Hai guys, sekarang kita lagi ada di Tahura nih. Yang mau tahu kita lagi ngapain di sini? Ikutin terus ya. Oke. Dadah. Perkenalkan, saya Haidar absen 9. Saya Rian absen 28. Di sini kami akan menjelaskan asal-usul dari Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Taman terbesar yang pernah dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda ini pada awalnya merupakan hutan lindung dengan nama Hutan Lindung Pulau Sari dengan luas 590 hektar. Perintisannya dimulai tahun 1912 bersamaan dengan pembangunan terowongan penyadapan air sungai Cikapundung. Sekarang dikenal sebagai Gua Belanda. Yang peresmiannya dilakukan tahun 1922. Sejak Indonesia merdeka, kawasan hutan lindung Pulau Sari ini otomatis menjadi aset pemerintah Republik Indonesia yang dikelola oleh Jawatan Kehutanan. Gubernur Jawa Barat Mas Yudi pada tahun 1960 menggagas Taman Hutan Wisata Alam yang sekaligus kebun raya untuk mengenang jasa-jasa seorang tokoh Jawa Barat, Insinyur Haji Raden Juanda Kartawijaya, Perdana Menteri Indonesia ke-10 yang meninggal tahun 1963. Maka Taman Hutan Kota tersebut pada tanggal 23 Agustus 1965 diresmikan oleh Gubernur Mas Yudi dan diberi nama Kebun Raya Rekreasi Insinyur Haji Juanda yang kemudian dikelola oleh Jawatan Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Halo guys, perkenalkan aku Nasya Laura Febrianti, aku dari absen 19. Aku Salma dari absen 29. Di sini saya akan menjelaskan sejarah geologi dari Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Tentang spesifik kawasan Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda merupakan sebagian daerah cekungan Bandung yang sangat khas keberadaannya rupa buminya dibanding daerah lainnya. Terjadinya daerah cekungan Bandung ini disebabkan oleh gejolak alam periode-periode tertentu dalam era pembentukan alam semesta. Antara lain, pada permulaan periode Pleistosen 1 juta tahun yang lalu, yang kedua pada zaman periode Holocene 11.000 tahun yang lalu, yang ketiga pada kurun waktu periode Purba 4.000 sampai 3.000 tahun yang lalu, dan yang terakhir dari Prof. Dr. Th.H.F. Klom, The Geology of Bandung 1956. Nah, Tahura ini diresmikan Presiden Soeharto pada tanggal 14 Januari 1985, hari kelahiran Insinyur Haji Juanda. Statusnya berubah menjadi Taman Hutan Raya melalui Kepres No. 3 tahun 1985 dan menjadi Taman Hutan Raya pertama di Indonesia. Tahura Juanda merupakan kawasan konservasi dengan konsep memadukan antara wisata dengan hutan tanaman. Tahura yang berada di ketinggian 770 meter sampai 1330 meter di atas permukaan laut membuatnya udara di kawasan ini cukup sejuk. Perkenalkan, nama saya Rizky Maliki Jibran, absen 27. Jadi di sini di Tahura ada monyet ya guys ya. Nggak tahu kenapa ada monyet sini, cuman ya. Tuh, kita... Halo guys, jadi sekarang kita lagi ada di Museum Insinyur Haji Juanda. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Firza dari absen 8. Perkenalkan, aku Rizky Maliki dari absen 27. Nah, di sini tuh sebagai pusat informasi yang difungsikan sebagai tempat bagi pengunjung yang ingin mendapatkan informasi mengenai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Di ruangan ini terdapat suatu objek wisata di Tahura, peta kawasan, market kawasan, koleksi herbarium, koleksi offset satwa, serta fosil dan artefak peninggalan zaman prasejarah. Dengan mengunjungi tempat ini, pengunjung dapat memperoleh informasi lebih detail mengenai hal tersebut. Museum Tahura Insinyur Haji Juanda terletak pada ruangan yang bersebelahan dengan pusat informasi. Dalam museum ini terdapat berbagai koleksi peninggalan Insinyur Haji Juanda, berupa medali, kehormatan, piagam, penghargaan, dan foto-foto perjuangan Insinyur Haji Juanda yang menggambarkan prestasi yang telah diraih dan jasa-jasa yang telah dilakukan oleh Insinyur Haji Juanda di masa lalu. Koleksi tersebut masih dalam keadaan baik dan tertera rapi pada tempatnya. Saya Haidar lagi ya, kembali lagi. Perkenalkan, nama saya Dewi Ramadhani dari absen 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang Gua Jepang. Jadi Gua Jepang ini berjarak 300 meter dari Gua Belanda. Nah,
Terus gua Jepang itu didiriin oleh militer Jepang pada tahun 1942 untuk barak militer dan perlindungan. Saat menduduki Indonesia, Bandung adalah salah satu dari 3 kantor besar tentara Jepang di Pulau Jawa, sekaligus tempat bagi tawanan perang. Gua ini dibangun oleh para Romusa sejak tahun 1942 hingga Jepang kalah pada Perang Dunia Kedua di tahun 1945. Di sini adalah tempat tentara Jepang membunuh Romusa, sekaligus tempat tentara Jepang terbunuh oleh sekutu saat kekalahannya. Nah, Gua Jepang ini juga memiliki 4 pintu masuk dan 2 lubang penjagaan. Terus di sini juga ada 18 bunker yang masih dalam keadaan sama seperti aslinya. Bunker ini pun memiliki fungsi yang berbeda-beda, misalnya sebagai tempat pengintaian, tempat penembakan, ruang pertemuan, gudang, dan dapur. Bunker ini pun dibangun dengan jarak berdekatan sekitar 30 meter. Nah, konon katanya untuk membangun Gua Jepang ini, militer Jepang memanfaatkan masyarakat Indonesia secara paksa atau yang kita kenal dengan Romusa. Iya, atuh takut. Hai guys. Jadi di Gua Jepang itu nggak ada buat jalan tembusan gitu. Jadi cuma banyak lorong. Betul guys. Kalau di Gua Belanda itu nanti saksikan aja. Halo guys, jadi kita mau OTW ke Gua Belanda. Kita lagi jalan ya guys. Lagi jalan guys dari Gua Jepang. Tiba-tiba di Belanda. Perkenalkan, saya Stefani, absen 31. Saya Abel dari absen 1. Jadi di sini kita lagi ada di Gua Belanda. Kita akan sedikit menjelaskan tentang Gua Belanda. Ya, jadi di sini Gua peninggalan Belanda dibangun pada awal tahun 1941. Dahulu dipergunakan untuk terowongan PLTA Bangkok. Karena perbukitan Pakar merupakan kawasan yang sangat menarik bagi strategi militer Hindia Belanda. Lokasinya yang terlindung dan begitu dekat dengan pusat kota Bandung. Maka menjelang Perang Dunia Kedua pada awal tahun 1941, militer Hindia Belanda membangun stasiun radio telekomunikasi. Bangunan ini berupa jaringan goa di dalam perbukitan batu pasir tufaan. Saat ini goa dapat dimasuki dengan aman. Gua Belanda dibangun oleh pemerintahan Hindia sebagai markas militer menghadapi invasi tentara Jepang yang sangat ganas. Gua Belanda bukan gua alami, tapi semacam gua yang dibuat Belanda pada tahun 1906. Gua Belanda ini dimanfaatkan untuk menyimpan amunisi, logistik, dan komunikasi radio pada masa perang. Guys, kita sudah sampai nih guys di Gua Belanda. Yang mana sih Marian tunjukin? Sebelah sini ya guys ya. Oh guys, jadi kita udah masuk ke dalam Gua Belanda. Jadi di lorong sebelah sana itu adalah lorong sel tahanan. Sel tahanan ya guys ya. Iya bener. Ini apa step? Coba step. Ini bekas rel buat perjalanan bangsa-bangsa Belanda gitu biar cepat. Jadi mereka pakai kereta. Di kanan kiri kita juga ada sel tahanan ya. Contohnya ini ya guys. Nah, ini apa Steph? Ini juga sel guys. Sel tahanan. Sel tahanan juga. Di sini selnya ada banyak, ada 5 kurang lebih. Darah putih. Ini juga masih sel tahanan. Ini masih ya guys. Ini adalah sel pemeriksaan. Deketin Ki. Deketin. Taman Hutan Raya Hindia Juanda merupakan kawasan konservasi yang terpadu antara alam sekunder dengan hutan tanaman dengan jenis pinus yang terletak di sub daerah aliran Sungai Cikapundung dan Das Citarum yang membentang mulai Curug Dago, Dago Pakar sampai Curug Maribaya yang merupakan bagian dari kelompok hutan Gunung Pulau Sari. Terletak di sebelah utara kota Bandung, berjarak kurang lebih 7 km dari pusat kota. Secara geografis berada di 1030 barat timur dan 6052 lintang selatan. Secara administrasi berada pada di wilayah Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Dan sebagiannya masuk ke dalam Desa Mekarwangi, Desa Cibodas, Desa Langansari, dan Desa Wangun Harja, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, serta Kelurahan Dago, Kecamatan Coblem, Kota Bandung. Di dalam Tahura juga ada tebing keraton.
sebuah tebing yang berada di ketinggian 1.200 meter mdpl dan masih termasuk di dalam kawasan Tahura Juanda. Tempat ini menjadi begitu terkenal di media sosial karena di sana pengunjung dapat menikmati indahnya pemandangan Tahura yang menghampar luas sepanjang mata memandang. Tempat ini mulai dikenal oleh masyarakat dari media sosial sejak tahun 2014 karena keindahannya. Tidak jarang orang menyebut area tebing keraton sebagai bukit Instagram karena banyaknya pengguna yang memposting foto tebing keraton di Instagram. Sekian yang dapat saya sampaikan.